Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Putri Fedansyah, ada Ilham Prasetyo dan ada Amanda Salsa Nabila. Di sini kami akan membahas materi mengenai globalisasi. So, happy watching. Oke, di sini saya selaku pemateri pertama yang akan membahas mengenai definisi globalisasi. Apa sih globalisasi ini? Ada beberapa definisi sosiologis tentang globalisasi, tetapi banyak yang menekankan bahwa globalisasi adalah kombinasi dari beberapa proses melibatkan aspek atau dimensi sosial yang berbeda seperti budaya, sosial, ekonomi, politik, dan demografis, melampaui batas politik negara dengan pertukaran lintas batas yang melibatkan orang, barang, dan budaya. Nah, dari definisi globalisasi ini dapat kita simpulkan gitu, kalau globalisasi ini tidak terbatas pada ruang, waktu, dan tempat. Artinya, globalisasi itu mencakup seluruh aspek yang ada di muka bumi ini, tanpa terkecuali. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai komponen dari globalisasi. Apa sih komponen terdapat dalam globalisasi itu? Yang pertama, ada gangguan. Gangguan itu saling ketergantungan dalam hidup antar manusia satu dengan manusia yang lain. Yang berarti, kita hidup di dunia ini saling berhubungan, di mana kita saling membutuhkan satu sama lain untuk bertahan hidup. Nah, dalam proses ketergantungan ini, karena kita saling membutuhkan antara satu manusia dengan manusia yang lain, berarti adanya pola interaksi sosial gitu antara satu manusia dengan manusia yang lain. Ini mengakibatkan adanya ketergantungan dan ataupun gangguan dari manusia terhadap sesuatu yang akan berubah gitu. Yang kedua, ada liberalisasi. Liberalisasi atau neoliberalisme bukanlah globalisasi, melainkan justifikasi ideologis globalisasi ekonomi atau pergerakan bebas modal dan barang tanpa kesimpulan pemerintah dalam bentuk tarif, pengendalian harga, pajak, dan sejenisnya. Jadi dalam liberalisasi ini yang terkena dampak atau impact-nya adalah dari segi perdagangan bebas ataupun dari globalisasi ekonomi itu sendiri yang mengalami perubahan secara struktural maupun secara regional di dalamnya. Yang ketiga, ada universalisasi. Nasar tahun 2005 mengartikan universalisasi sebagai potensi melemahnya kedaulatan negara dengan adanya korporasi dan lembaga swadaya masyarakat yang menantang negara. Jadi dalam universalisasi ini potensi melemahnya kedaulatan negara itu ya dari masyarakat, pola hidup masyarakatnya itu sendiri gitu. Jadi masyarakatnya yang menyatu, terus karena dengan masyarakat yang menyatu dengan adanya globalisasi tersebut, itu dapat melemahkan dari kedaulatan negara itu sendiri. Yang keempat, ada pembaratan. Globalisasi dituduh melakukan homogenisasi budaya dengan film Hollywood, acara televisi, dan musik barat yang didistribusikan untuk mengubah tatanan hidup di seluruh dunia. Yang kelima, ada kapitalisme. Kapitalisme adalah globalisasi dengan bentuk memperluas jangkauan kapitalisme dengan mengeksploitasi negara-negara yang miskin dengan membangun industri dengan membayar para pekerja yang mau rela dibayar murah. Nah, dari sini aja dapat disimpulkan gitu kalau misalnya kapitalisasi merupakan komponen ataupun dari struktural dari si globalisasi ini, produk dari globalisasi. Materi selanjutnya saya akan membahas mengenai perspektif dari teori. Yang pertama ada teori sistem dunia atau World System Theory. The Modern World System yang diungkapkan oleh Wallerstein tahun 1974 merupakan tonggak dengan mengakui bahwa negara-negara atau bangsa-bangsa adalah komponen dari sistem yang besar. Nah, si Wallerstein ini meskipun ia mengatakan demikian, namun ia tidak menyetujui dengan adanya konsep globalisasi karena ia menganggap bahwa negara-negara dan bangsa itu memiliki tonggak yang lebih besar daripada globalisasi itu sendiri atau perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, ada dua periode untuk memahami globalisasi, yaitu yang pertama tahun 1945 sampai sekarang yang mempresentasikan satu siklus kodratif atau gelombang K perekonomian dunia. Ini di mana terjadinya suatu kolaps di bidang perekonomian yang terjadi di dunia gitu, terutama di negara-negara Asia pada tahun tersebut dengan adanya mereka sebagai impact ataupun dampak dari perang yang terjadi antara blok timur dan blok barat. Selanjutnya ada periode 1450 hingga saat ini yang mewakili seluruh siklus kehidupan ekonomi dunia dan khususnya sistem dunia kapitalis. Nah, periode ini di mana Amerika Serikat sendiri sebagai penggagas ataupun penggerak dari
sistem kapitalis ini memiliki andil yang cukup luas, andil yang cukup tinggi gitu dalam sistem kapitalisme ini, yang mana negara Amerika Serikat ini mentransisikan dari nasionalis menjadi transnasionalis. Terus yang kedua ada teori kapitalisme global. Ahli teori global capitalism berpendapat bahwa globalisasi tidak dapat dipahami dengan kerangka kerja yang menekankan pada negara-negara, bangsa, atau sistem antar bangsa. Sebaliknya, negara-negara nasional sebagai lawan negara bangsa dihubungkan ke jaringan transnasional dengan kelas kapitalis sebagai global transnasional. Ini teori kapitalisme global ini sendiri adalah bentuk dari teori sistem dunia. Namun, teori kapitalisme global ini adalah teori yang berbeda dengan teori sistem dunia, di mana dalam teori kapitalisme global ini negara-negara itu dihubungkan gitu dari jaringan nasional ke jaringan yang transnasional, di mana saling terhubungan antara negara satu dengan negara yang lain. Yang ketiga, postmodernis tentang globalisasi. Postmodernis percaya bahwa kapitalisme didefinisikan oleh postfordisme. Cara kerja telah diatur ulang untuk beradaptasi dengan lingkungan, teknologi, dan pasar akhir abad 20 dan 21. Dalam ekonomi modern, kota-kota global telah diubah dari peran mereka sebagai produsen seperti manufaktur, produksi Fordist, menjadi pusat layanan produsen pasca Fordist. Sementara produksi dapat terjadi di negara berkembang atau ekonomi dunia ketiga, di mana bayarannya minimal dan manfaatnya tidak ada. Ini bisa kita lihat gitu ya dalam contoh di kehidupan sehari-hari saat ini gitu, di mana negara-negara yang memiliki power yang kuat gitu, dikenal sebagai negara-negara adidaya, mereka memiliki kota-kota besar di negaranya yang dimanfaatkan sebagai pusat perdagangan atau pusat bisnis internasional, yang dimana melibatkan pasar perdagangan bebas secara global. Nah, di situ terjadinya pola interaksi perdagangan antara produsen, distributor dengan konsumen, di mana negara di kota-kota tersebut telah terjadinya alih fungsi gitu, yang tadinya mereka kota tersebut itu dijadikan sebagai tempat untuk memproduksi suatu barang atau jasa, sekarang diubah menjadi pusat bisnis atau pusat perdagangan. Nah, kemana beralihnya tempat produksi tersebut? Nah, tempat produksi tersebut karena sekarang globalisasi telah mencakup tidak terbatas ruang dan waktu, tempat produksi tersebut dialihkan gitu ke negara-negara yang miskin ataupun negara-negara yang kini sedang berkembang. Negara-negara kapitalis ini memanfaatkan negara-negara miskin tersebut sebagai daerah kekuasaannya untuk memperluas jaringannya. Jadi di negara-negara, karena negara-negara miskin tersebut ini membutuhkan yang namanya pajak ataupun visa, negara-negara yang adidaya tersebut membangun industrinya di negara-negara yang kurang baik ataupun negara-negara yang miskin ini sebagai bahan untuk mereka memproduksi barang dan jasa mereka, lalu mereka jual kembali gitu sebagai hasil produksi mereka. Jadi negara-negara yang miskin ini hanya dimanfaatkan karena yaitu pajaknya murah ataupun menyerap tenaga kerja yang banyak dan tenaga kerjanya itu mau dibayar murah. Yang keempat, masyarakat jaringan. Inovasi teknologi termasuk komputer telah memungkinkan terjadinya perubahan dalam komunikasi dan pemrosesan informasi, menghasilkan paradigma teknologi baru menurut Castells tahun 2000. Pendekatan masyarakat jaringan juga menekankan produksi yang fleksibel dan kekuatan teknologi untuk mengkomunikasikan dan mengangkut orang, barang, dan informasi dari jarak dan dalam periode waktu yang singkat. Ini mengindikasikan bahwa masyarakat jaringan ini, maksudnya tuh kita sebagai manusia itu dimanfaatkan gitu sumber dayanya seperti tenaga kita, waktu, maupun pikiran kita untuk memberikan inovasi-inovasi baru dalam bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Nah, dengan kita menciptakan teknologi-teknologi baru tersebut, kita bisa memudahkan nih terjadinya globalisasi ataupun perubahan-perubahan yang terjadi di kehidupan kita, seperti kayak karena kita bisa menciptakan teknologi-teknologi baru seperti laptop, komputer, handphone, itu terjadinya pola informasi ataupun komunikasi itu terjadi secara cepat gitu. Jadi tidak memakan periode waktu yang lama, tidak membutuhkan biaya yang mahal ataupun tidak membutuhkan tenaga yang ekstra gitu untuk menghasilkan hal tersebut. Hanya dengan kita mengembangkan inovasi-inovasi teknologi, kita bisa menciptakan sesuatu yang baru dengan melampaui batas dan
pendekatan tersebut dengan adanya masyarakat jaringan ini ya kita bisa memanfaatkan seluruh fasilitas yang kini telah tersedia gitu, tanpa mengindikasikan dari jarak yang jauh, waktu tempuh yang lama, ataupun memakan biaya yang mahal. Selanjutnya yang kelima ada teori globalisasi budaya. Ada berbagai jenis teori budaya yang dibagi menjadi subkategori, termasuk homogenitas, heterogenitas, dan hibridisasi. Menurut Robinson tahun 2007, pendekatan budaya global tidak memandang globalisasi budaya sebagai hasil dari globalisasi ekonomi. Robertson tahun 1992, salah satu pendukung utama teori budaya globalisasi, berpendapat bahwa globalisasi ekonomi telah menerima sebagian besar perhatian dan bahwa dimensi sosial dan budaya penting lainnya terutama agama telah diabaikan. Jadi dengan adanya globalisasi budaya ini, nilai-nilai yang ada di dalam suatu budaya dalam suatu negara itu udah diabaikan nih. Jadi kayak gak ada lagi namanya batas-batas antara budaya yang satu dengan budaya yang lain. Karena adanya globalisasi ini ya semua kayak seperti informasi maupun seperti budaya-budaya dari luar itu bisa dengan mudah kita terima gitu, bisa dengan mudah kayak berkembang di masyarakat seperti saat ini gitu. Jadi dalam teori globalisasi ini ya betul gitu, seperti yang saya sebutkan sebelumnya gitu, tidak nilai-nilai agama atau religius itu diabaikan, karena menurut dari teori dari globalisasi budaya ini ya percampuran budaya antara satu budaya dengan budaya yang lainnya itu tidak lagi terbatas gitu. Nah, lama-lama nilai-nilai seperti nilai-nilai moral, sikap maupun nilai-nilai agama itu akan terkikis nilainya apabila globalisasi ini tidak ada batasnya gitu. Kayak mereka tuh tidak ada pembatasan ataupun tidak dibatasi ya budaya-budaya dalam suatu negara ataupun nilai moral, nilai agama itu bakal terhapuskan selamanya. Terus yang keenam ada tesis McDonaldization. Ritzer berpendapat bahwa perhitungan mempengaruhi politik. Sebagai hasil perhitungan, peringkat jejak pendapat menjadi lebih penting. Pidato politik dan berita tentang politik menjadi lebih singkat. Hamburger McDonald tidak dibuat oleh satu orang, tetapi oleh beberapa orang, masing-masing melalui langkah-langkah dari satu bagian proses, memegang roti, memegang daging, membalut burger, dan menjual ke pelanggan. Perhitungan berkaitan dengan aspek kuantitatif dari proses produksi ataupun seberapa cepat dan murah produk dibuat dan dikirim. Ini tuh maksudnya menurut tesis McDonaldization ini untuk terjadinya suatu hal dalam bidang globalisasi ini tidak membutuhkan kayak langsung gitu. Jadi kayak ada step by stepnya, ada proses-prosesnya, ada langkah-langkahnya gimana dapat mencapai suatu tujuan gitu. Nah, di sini kan kalau misalnya menurut tesisnya McDonaldization gitu ya, kayak dia tuh dibuat dengan pertama-tama tuh kayak yang memanggang roti, memanggang daging, membalut burger, dan menjual pelanggan. Nah, ini tuh mengindikasikan bahwa ada orang-orang ataupun oknum-oknum yang terlibat dalam suatu perubahan yang terjadi gitu. Nah, kalau kata si Ritzer ini, dia tuh berpendapat bahwa perhitungan mempengaruhi politik. Ya, dengan perhitungan tersebut yang kayak step by stepnya yang kita lihat seperti yang sebelumnya gitu, kayak ada perhitungan kan, kayak gimana nih cara memegang roti ataupun gimana memegang daging. Ini tuh adanya perhitungan yang akan terjadi gitu dengan adanya globalisasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Salsa Nabila dari kelompok 10. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai perdebatan globalisasi. Ada 6 poin utama dalam perdebatan globalisasi. Yang pertama adalah skeptis. Para skeptis berpendapat bahwa pemerintah daerah masih mengontrol ekonomi mereka sendiri dan bahwa investasi dalam negeri lebih besar daripada investasi asing dan bahwa sebagian besar TNC masih menempatkan aset, pemilik, dan manajemen tingkat atas mereka di negara asal mereka, menurut Guelen pada tahun 2001. Lalu yang kedua ada hiperglobalis. Menurut Baskan pada tahun 2006, seperti skeptis, hiperglobalis juga menekankan globalisasi ekonomi daripada politik atau budaya. Lalu yang ketiga ada transformasionalis. Para penganut transformasi misalnya menurut Giddens pada tahun 2000, Richter pada tahun 2007 setuju bahwa globalisasi sedang terjadi dan berpendapat bahwa dunia menjadi lebih saling berhubungan tidak hanya di sistem ekonomi dan politik, tetapi juga sistem budaya dan sosial lainnya. Para transformasionalis memandang masyarakat global sebagai lebih baik, pasti, berisiko, dan bertingkat.
Raker 2008. Dengan beberapa individu dan masyarakat diuntungkan lebih dari yang lain dari pasar terbuka dan arus lintas batas. Yang keempat ada globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi telah meningkat terutama di antara negara demokrasi makmur atau kaya. Menurut Berdi pada tahun 2007, indikator ekonomi yang dikutip oleh Guilan mencakup investasi asing sebagai persentase dari produk domestik bruto dunia atau nilai total semua barang dan jasa yang diproduksi pada tahun tertentu, dan perdagangan termasuk ekspor ditambah barang impor barang dan jasa sebagai persentase dari PDB. Yang kelima ada globalisasi keuangan. Globalisasi keuangan diperiksa menggunakan indikator seperti perputaran nilai tukar mata uang dan kredit dan aset bank lintas batas sebagai persentase dari PDB dunia. Lalu yang keenam ada globalisasi sosial dan politik. Keberadaan negara-negara modern yang dirasionalkan yang telah diadopsi oleh sebagian besar negara juga merupakan contoh globalisasi dari ciri utama masyarakat. Contoh di mana globalisasi tidak berdampak adalah di sejumlah negara bangsa. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi mengenai dampak globalisasi terhadap bangsa dunia. Yang pertama ada strong state, weak state tesis atau negara yang kuat dan negara yang lemah. Tesis negara kuat dan negara yang lemah juga menimbulkan pertanyaan tentang relevansi. Menurut Evans pada tahun 2007, mengakui bahwa globalisasi dapat merusak negara karena ideologi neoliberal yang diasosiasikan dengan globalisasi yang bertentangan dengan negara yang kuat. Namun ia percaya bahwa gerhana negara tidak mungkin terjadi karena semakin tingginya tingkat pertukaran lintas batas yang terkait dengan globalisasi bergantung pada memiliki keadaan yang kuat. Yang kedua ada kaum globalisasi yang bersaing. Kubu skeptis, hiperglobalis, dan transformasionalis juga mengambil sikap tentang masalah berkurangnya kekuasaan negara. Menurut Baskan 2006, menggambarkan skeptis sebagai penyangkalan bahwa negara sedang dirongrong karena meningkatnya internasionalisasi ekonomi. Bertentangan langsung para hiperglobalis seperti Ohme tahun 1995 meyakini negara sedang merosot karena tidak mampu lagi mengontrol aktivitas ekonomi. Transformasionalis misalnya menurut Giddens pada tahun 1998 mengambil posisi di tengah-tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ilham Nur Prasetyo. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai demokrasi dan globalisasi. Penyebaran demokrasi di seluruh dunia ini dihasilkan dari politik dan budaya serta dari globalisasi itu sendiri dan proyek neoliberal. Meskipun globalisasi adalah pedang bermata dua, menurut Kellner pada tahun 2002, beliau mengakui ciri-ciri progresif globalisasi termasuk internet dan menjelaskan pula kemungkinan yang disediakan oleh teknologi dan meramalkan globalisasi sebagai perluasan baik ketersediaan, aksesibilitas, kekuatan populer. Ada beberapa peran demokrasi. Maksud saya adalah ada beberapa peran globalisasi dalam demokrasi, yaitu yang pertama adalah iklim internasional yang menguntungkan. Ini adalah jenis argumen domino yang menunjukkan bahwa sebagai satu negara jatuh dari sistem pemerintahan otoriter, yang lain harus mengikuti. Dan ini jelas menghubungkan hal ini dengan globalisasi, mengemukakan bahwa komunikasi global luas dan transportasi memulai kaskade domino. Schwarzman mengkritik argumen ini karena itu gagal menjawab beberapa pertanyaan termasuk apa yang menyebabkan domino pertama jatuh dan mengapa hal ini terjadi dan tidak terjadi lebih awal setelah Yunani pertama kali mengembangkan demokrasi. Lebih jauh dari itu, Schwarzman berpendapat bahwa ia tidak secara serius mempertimbangkan proses sosial, ekonomi, dan politik yang beroperasi di keduanya di tingkat global maupun domestik. Dia menyimpulkan bahwa argumen ini tentang iklim internasional tidak berkontribusi banyak untuk pemahaman kita. Dan selanjutnya yang kedua adalah industrialisasi dan pembangunan global. Industrialisasi dan pembangunan global ini mendorong demokratisasi melalui inovasi teknologi dalam komunikasi dan transportasi, dan industrialisasi tentunya berkontribusi pada pertumbuhan kelas menengah dan pekerja dan pertumbuhan global yang merusak negara-negara non-demokratis. Peran komunikasi di sini dan transportasi adalah dalam menyebarkan demokrasi. Ini dikritisi karena jaringannya dapat menyebarkan demokrasi
dan cita-citanya juga bisa menyebarkan fasisme. Dengan kata lain, jaringan adalah konten yang netral. Selanjutnya, argumen ini tidak menjelaskan pengenalan awal mengenai ide-ide demokrasi, namun pertumbuhan kelas menengah dan kelas pekerja memiliki keuntungan dalam menjelaskan mengapa demokrasi lebih disukai sebagai rezim revolusi, dan demokrasi di sini menawarkan kesempatan terbaik bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan material mereka. Yang ketiga adalah global shock. Penjelasan ini mengemukakan bahwa guncangan ekonomi menciptakan krisis legitimasi bagi rezim non-demokratis karena terciptanya jurang pemisah antara apa yang dijanjikan negara dan apa yang mampu diberikannya, mengakibatkan hilangnya legitimasi dan kemungkinan penggulingan sementara mengenai demokrasi. Dan negara juga menghadapi hilangnya legitimasi selama krisis ekonomi. Warga tidak menjungkir balikan negara tetapi memilih petahana keluar dari kantor. Bagaimana krisis ekonomi 2008 dan 2009 baru-baru ini mempengaruhi demokrasi. Daripada berargumen bahwa guncangan hanya akan menempatkan negara-negara non-demokratis pada risiko dengan negara-negara demokratis hanya mengalami perubahan dalam administrasi, dan Kekik berpendapat bahwa negara-negara dengan pasar yang sedang berkembang dan institusi demokrasi yang rapuh menghadapi resiko yang lebih tinggi untuk tergelincir dan kembali ke otoritarianisme karena kapitalisme pasar dan ideologi barat mungkin disalahkan atas krisis ekonomi. Yang keempat adalah pergeseran hegemoni global. Teori sistem dunia ini berpendapat bahwa pergeseran hegemoni global merupakan salah satu faktor penting untuk memahami gelombang ketiga. Schwarzman mencatat bahwa dia tidak setuju keruntuhan Eropa Timur adalah kemenangan Barat demokrasi. Sebaliknya, pecahnya bekas blok Soviet adalah hasil dari merosotnya kekuatan hegemoni Amerika Serikat karena kebuntuan perang lama dan memungkinkan kedua Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk mempertahankan dominasi atas wilayah pengaruh mereka dari Jerman, dan persaingan ekonomi di Jepang juga menentang hegemoni Amerika Serikat dengan penurunan Amerika Serikat, dan Soviet juga kehilangan cengkeraman mereka di blok timur dan mengakibatkan gelombang transisi demokratis. Yang kelima adalah intervensi asing. Literatur ini menekankan peran positif yang dimainkan oleh United States negara dalam mempromosikan demokrasi dan juga memeriksa kasus-kasus bersejarah bekas jajahan Inggris. Schwarzman dengan tepat mencatat bahwa Amerika Serikat memiliki sejarah panjang pengabaian non-demokratis rezim ketika ada kepentingan strategis yang dipertaruhkan seperti akses ke sumber daya atau posisi geografis. Lalu mengapa terjadi pergeseran demokrasi? Jawabannya singkat adalah bahwa itu harus memenuhi kebutuhan kekuatan hegemoni ini. Namun ini meninggalkan sebuah pertanyaan penting yang belum terjawab, dari mana datangnya niat baik ini. Argumen ini mengemukakan bahwa jenis demokrasi tertentu menyediakan metode yang tidak terlalu kontroversial bagi negara-negara dominan untuk mengontrol kepentingan mereka. Selanjutnya, bagian kami memeriksa beberapa argumen mengapa Amerika Serikat telah mengubah kebijakan luar negerinya dari rezim non-demokratis hingga dan yang selanjutnya adalah ekspor globalisasi. Meskipun orang barat memandang ekspor globalisasi ini secara positif, yang lainnya memandang ini sebagai ancaman terhadap struktur tradisional yang mengakibatkan hilangnya hak istimewa dan keamanan. Baru-baru ini United States negara-negara menginvasi Irak dan mendukung LSM Iran dengan harapan masyarakat sipil akan bangkit melawan rezim ini. Amerika Serikat sebelumnya telah mentolerir berbagai rezim otoriter yang menjelaskan pergeseran kebijakan luar negerinya. Dan apa yang menjelaskan pergeseran kebijakan luar negerinya dan apakah globalisasi berperan? Mengemukakan bahwa kebangkitan kapitalisme global membutuhkan bentuk-bentuk baru dari kontrol tradisional, dan bahwa Amerika Serikat sebagai negara yang dominan dalam internasional sangat bertingkat sistem dan mendorong pergantian cara-cara koersif dengan yang konsensual atas nama sebuah elit yang sedang berkembang.
Amerika Serikat sedang mempromosikan ployarki atau sistem di mana kelompok kecil sebenarnya mengatur dan partisipasi massa dalam pengambilan keputusan terbatas pada kepemimpinan pilihan dalam pemilihan yang dikelola dengan hati-hati oleh elit yang bersaing. Di sini Robinson mengkritik poliarki karena berfokus pada proses demokrasi, misalnya pemilihan umum, dan bukan hanya hasil yang menghasilkan sistem yang ditandai dengan ketidaksetaraan. Karena prosesnya demokratis, ployarki ini melegitimasi ketidaksetaraan jauh yang lebih efektif. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, menurut siklus sistem dunia demokrasi, demokrasi telah terjadi lebih banyak di setengah pinggiran daripada di pinggiran, karena yang pertama dipengaruhi lebih parah oleh gelombang kejutan. Pada fase B, Wallerstein meringkas semi pinggiran memiliki sistem kontrol tenaga kerja, misalnya sewa atau bagi hasil, dan yang paling baik dipertahankan di bawah rezim otoriter transisi demokrasi. Sebenarnya berfungsi untuk mempertahankan kekuatan kelas kapitalis karena memberikan cara untuk secara damai mengatur kelas pekerja yang kontroversial. Schwarzman pun berpendapat bahwa fase B pada perspektif sistem dunia ini tampaknya lebih menawarkan wawasan terbesar dalam mengartikan makna yang lebih dalam dari gelombang ketiga demokrasi. Ya baik, materi yang selanjutnya adalah masa depan globalisasi. Yang pertama adalah tampilan pesimistis. Brian Turner mengkritik sosiolog karena memiliki pandangan yang terlalu optimis dan mengemukakan salah satu pandangan yang paling suram tentang masa depannya, itu adalah Turner berpendapat bahwa tata kelola global yang diperlukan untuk mengatur konflik lokal dan perang regional akan membutuhkan sistem dominasi dan regulasi yang tidak dapat disediakan oleh negara. Dan yang kedua adalah menipisnya sumber daya lingkungan yang terlalu terkuras untuk mendukung pertumbuhan penduduk akan membutuhkan eksploitasi luar angkasa, karena negara-negara akan berjuang untuk mempertahankan sumber daya alam bagi populasinya. Ya baik, yang selanjutnya adalah penampilan optimis. Penelitian pada masa depan perlu mengikuti aturan metodologi yang baik, termasuk mendasarkan penelitian dalam teori dan mengukur variabel dengan cara yang sesuai dan definisi teoritis. Jika benar, banyak penelitian tentang globalisasi ekonomi khususnya mungkin bermasalah untuk membuat kesimpulan tentatif apapun yang ditarik, termasuk membumikan penelitian dalam teori dan mengukur variabel dengan cara yang sesuai dengan definisi teoritis. Jika benar, sebagian besar penelitian tentang globalisasi ekonomi ini khususnya mungkin yang bermasalah untuk membumikan penelitian dalam teori ini dan mengukur variabelnya dengan cara yang sesuai dan dengan definisi yang teoritis. Dan jika benar, sebagian besar penelitian tentang globalisasi ekonomi khususnya mungkin akan bermasalah dan akan membuat kesimpulan tentatif apapun dari yang mereka tarik.